Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 379 Cizen Bima Sakti Tiongkok. Saat malam tiba, jalanan ramai dengan lampu neon berkedip, mobil lewat, dan kerumunan orang melonjak. Klub tanpa batas. Di dalam kotak mewah, seorang pria sedang berbaring dengan kaki bersilang dan cerutu menyala di tangannya. Tak jauh darinya, ada panggung melingkar besar. Di atas panggung, seorang pria berpakaian sangat sedikit wanita sedang memegang pipa baja dan memutar dengan liar. Pria itu masih muda, tampak berusia 30-an. Dia mengenakan jubah panjang, dengan dada terbuka lebar, memperlihatkan otot-otot yang kuat. Di dalam ruangan, musik menjadi semakin keras, tarian wanita menjadi semakin berani dan menawan, dan pria menjadi semakin bersemangat. Dia langsung berdiri, melepas jubahnya, dan mulai memutar dengan liar. Dia berjalan cepat menuju wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, Saudara Wu Bian ada di sini." Namun saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang biksu masuk dengan cepat. Di atas panggung, wanita itu segera berhenti dan menyingkir. Melihat orang itu datang, lelaki penari itu merasa seperti baru saja terkena seember air dingin. Dia kehilangan minat. Dia berbaring dan menghirupnya dengan keras. Merasa sedikit pusing. "Seng Wu, apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Orang yang datang tidak lain adalah Seng Wu. Seng Wu berjalan cepat ke arah Wu Bian, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sedih, "Wu Bian, kenapa kamu jatuh begitu rendah?" Wu Bian tiba-tiba sakit kepala. Biksu ini datang ke sini sebulan sekali untuk membujuknya. Seng Wu dengan cepat berkata, "Wu Bian, Guanxuan Universe membutuhkanmu." Wu Bian langsung menutup matanya. "Tolong lepaskan aku." Biksu Wu Zhengse berkata, "Wu Bian, sekarang Guanxuan Universe tidak hanya memiliki musuh besar dari alam semesta sejati, tetapi juga peradaban kehidupan abadi. Peradaban kehidupan abadi telah menghasilkan orang kuat yang tiada taranya bernama Kaisar Kehidupan Abadi. Orang ini sangat luar biasa kuat. Saya pikir hanya Anda yang bisa. Dia adalah lawannya. Pergi dan kalahkan dia." Wu Bian memutar matanya. "Seng Wu, aku sudah memberitahumu ratusan kali. Sekarang, aku tidak ingin peduli dengan naik turunnya alam semesta. Aku hanya ingin melakukan bisnis kecil-kecilan di sini, membuka beberapa klub, dan bersenang-senang setiap hari. Bisakah kamu berhenti mencariku?" Seng Wu menghela nafas dengan suara pelan. "Wu Bian, bukannya aku ingin memaksamu masuk ke dalam air, tapi melihatmu tenggelam seperti ini, aku benar-benar merasa." Wu Bian tersenyum dan berkata, "Saya lelah, jadi saya ingin istirahat." Seng Wu menghela nafas lagi. Tidak berdaya, dia datang untuk membujuknya beberapa kali. Tetapi Wu Bian tidak berniat kembali ke Guanxuan Universe. Wu Bian melirik Seng Wu, lalu bertanya, "Bagaimana kabar anak itu sekarang?" Seng Wu menggelengkan kepalanya sedikit. Situasinya tidak baik. Meskipun klan yang membantu, Kaisar Abadi kali ini sangat kuat. "Oh." Wu Bian tersenyum dan berkata, "Dengan ayahnya di sini, apa yang kamu takutkan?" Seng Wu menggelengkan kepalanya sedikit. Master Pedang dan Sukun Tianming telah pergi. Wu Bian sedikit mengernyit. "Kemana saja kamu pergi?" "Biksu Wudao, saya tidak tahu." Wu Bian berkata dengan suara yang dalam.
kamu tidak akan datang ke Bima Sakti, kan? Seng Wu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa mereka pergi setelah Tuan Muda menikah hari itu. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Wu Bian. Bukankah lebih baik datang ke Bima Sakti? Kamu dan Master Pedang adalah saudara. Saat dia datang ke Bima Sakti, kamu bisa bersenang-senang bersama. Jalankan rambutmu. Wu Bian menggelengkan kepalanya. Jika dia datang sendiri, tentu saja dia bisa menyia-nyiakannya. Tapi jika dia membawa adiknya, itu akan sia-sia. Biksu itu diam. Memang benar. Jika Wu Bian membawa ahli pedang ke klub seperti itu dan Sukun Tianming mengetahuinya, Wu Bian pasti akan dipukuli. Saat ini, Wu Bian menggelengkan kepalanya. Seng Wu, aku tahu hatimu terfokus pada alam semesta Guan Xuan. Tapi ku beritahu padamu, masalah ini di luar kendali kita. Sedangkan bagiku, aku tidak beruntung. Dao hebat sekarang, jadi aku akan keluar dan mempertaruhkan nyawaku. Dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Seng Wu berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak ingin menghancurkan para dewa? Hancurkan palu. Wu Bian menggelengkan kepalanya. Ye Daimao butuh waktu lama untuk mematahkan pikirannya. Aku tidak ingin terlalu lelah. Aku hanya ingin menjalani hidup santai sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Wu Bian dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin kembali ke kehidupan sekuler? Izinkan saya memberitahu Anda, dunia manusia yang penuh warna ini sungguh menyenangkan. Biksu Wu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, saya dengan sepenuh hati memuja Sang Buddha. Wu Bian tertawa, lalu berkata dengan serius, Seng Wu, aku tahu kamu mengkhawatirkan Guan Xuan Universe. Tapi sebenarnya tidak perlu, seluruh keluarga anak itu adalah pendukungnya. Dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Ayahnya, miliknya bibi, dan kakeknya tidak. Mereka hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mereka sangat protektif terhadap kekurangan mereka sendiri. Biksu Wu menghela nafas dengan suara rendah, ekspresinya suram. Dia bisa merasakan Wu Bian benar-benar tidak ingin kembali. Orang ini sangat menyukai tempat ini. Dia masih sedikit enggan. Jadi dia berkata, Wu Bian, aku masih berharap kamu bisa menjadi Tuan Wu Bian seperti dulu. Tuan Wu Bian yang sombong, Tuan Wu Bian yang tidak menganggap serius siapapun. Wu Bian mengambil botol anggur di sampingnya dan menyesapnya. Lalu tersenyum tipis dan berkata, Seng Wu, waktuku telah berlalu. Waktu telah berlalu, Seng Wu membeku di tempatnya. Pada saat ini, entah kenapa, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Wu Bian meletakkan botol anggurnya, lalu berjalan ke sisi tempat tidur dan melihat ke gedung-gedung tinggi di bawah. Dia berkata dengan lembut, Tuan Dao Dao Brush telah baik kepadaku karena membiarkanku hidup begitu lama. Jika saya tidak melebih-lebihkan kemampuan saya akan merasa sedih di hati saya. Jika Anda tidak memiliki poin apapun, jika Anda keluar dan berkeliaran, cepat atau lambat Anda akan mati. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, saya sangat menyukai tempat ini, saya sangat lelah sebelumnya. Setelah terdiam lama, Seng Wu mengangguk sedikit, saya mengerti. Wu Bian berkata, saya telah bertemu anak laki-laki itu. Dia cukup baik, jauh lebih tenang daripada ayahnya. Jika Ye Dai mau memberikan beban kepada anak itu terlalu dini, jalan selanjutnya untuk anak itu akan sangat sulit. Terkadang
Tekanannya saking hebatnya hingga bisa membuat orang sesak nafas. Apalagi dia yang memang terlahir untuk menjadi pusat perhatian. Dia pasti lebih baik dari yang lain. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah. Biksu Wu tersenyum pahit. Wu Bian membuka telapak tangannya, dan cincin Na terbang di depan Seng Wu. Seng Wu tertegun. Ini dia. Wu Bian berkata, energi spiritual. Para biksu memahami segalanya. Wu Bian memandang Seng Wu dan berkata dengan serius, saya ingin menahan Anda di sini, tetapi saya tahu Anda tidak akan melakukannya. Dan jika Anda ingin kembali mengamati alam semesta, ingatlah satu hal, berlatihlah dengan baik, lafalkan Buddha Anda, dan untuk terlibat dalam masalah antara kaisar abadi dan alam semesta sejati, seseorang sedang memainkan permainan besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti sekarang. Yang dapat Anda lakukan hanyalah berlatih dengan baik dan melafalkan Buddha Anda. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bagian dalam ring. Ada jimat transmisi di dalam. Jika Anda dalam bahaya, hancurkan jimat transmisi. Biksu Wu memegang naji di tangannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Seng Wu tersenyum dan berkata, aku tidak punya banyak teman, jadi aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Biksu Wu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Wu Bian, jaga dirimu baik-baik. Wu Bian mengangguk. Biksu Wu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Seng Wu pergi, Wu Bian menghela nafas pelan. Dia hendak pergi. Tapi saat ini, matanya tiba-tiba tertuju pada jalan di suatu tempat di bawah. Di jalan, seorang wanita sedang berjalan tergesa-gesa. Dilihat dari penampilannya, wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh langsing dan rambut panjang hingga pinggang gaun putih dengan tangan di lengannya, memegang beberapa buku. Wanita itu sangat cantik, dengan fitur wajah yang indah dan tanpa kekurangan. Tentu saja, yang lebih menarik adalah temperamennya. Dia penuh percaya diri dan tenang, serta memiliki kecantikan intelektual. Melihat wanita ini, mata Tuan tanpa batas tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Dia segera menarik pandangannya, berbalik dan menghilang. Di bawah, di jalan, wanita itu lewat, menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya mata pria yang terus menatapnya, tapi banyak wanita di jalan juga tertarik dengan kecantikannya. Wanita itu tampak sedang terburu-buru dan berjalan sangat cepat. Dia mengabaikan pandangan orang-orang di kedua sisi jalan dan dengan cepat sampai ke sebuah jembatan layang. Jalan layang itu sangat lebar dan banyak orang yang mendirikan kios di kedua sisi jalan. Ada laki-laki dan perempuan. Dan ada telepon seluler yang dipasang di sana. Ada yang menjual makanan ringan. Ada yang menjual semangka. Ada yang menjual hiasan kecil. Wanita itu berjalan melewati kerumunan. Dan ketika dia melihat sebuah ruang terbuka, kilatan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Dia berjalan dengan cepat, lalu mengeluarkan selimut dan meletakkannya di tanah lengan di atas selimut. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari sisi kanan wanita itu. Cizen, kukira kamu tidak akan datang hari ini. Wanita bernama Cizen itu berbalik dan melihat seorang wanita berumur 16 atau 17 tahun di sebelah kanan. Wanita itu mengenakan kaos putih sederhana di bagian atas tubuhnya, t-shirt menjadi simpul. Oleh karena itu, pusarnya terkena udara tanpa syarat.
dan tubuh bagian bawah mengenakan celana pendek dan kaki yang indah sangat mencolok. Mendengar perkataan wanita itu, wanita bernama Cizen tersenyum tipis dan berkata, "Nona Waner, Anda juga di sini." Seorang wanita bernama Waner dengan cepat berjalan ke arah Cizen. Ketika dia melihat buku-buku di tanah, matanya tiba-tiba berbinar. Volume kelima, Lautan Keinginan, baru ditulis. Cizen tersenyum. Ya, Waner segera mengambilnya dan membacanya. Sementara Cizen menatapnya dengan cermat, sedikit gugup dan sedikit berharap. Setelah memperhatikan sejenak, wajah Waner tiba-tiba menjadi sedikit merah. Dia segera menutup tangannya, jantungnya berdebar kencang. "Cizen, skala ini terlalu besar." Cizen mengedipkan matanya yang besar. "Saya sudah sangat terkendali." Waner diam-diam mengucapkan kata-kata itu dan terkejut. Bagaimana standar seperti itu bisa ditulis secara tertutup? Jika hal ini diliberalisasi sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Cizen tiba-tiba mendekati Waner dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kelihatannya bagus?" Waner mengangguk cepat, "Kelihatannya bagus, tapi apakah nyaman bagi seorang wanita untuk menjadi seperti wanita?" Setelah mengatakan itu, wajahnya menjadi merah. Cizen berkata dengan serius, "Saya telah membaca banyak buku dan menonton film seni yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa wanita dan wanita juga bisa sangat nyaman." Waner meraih tangan Cizen dan tersenyum nakal. "Sudahkah kamu mencobanya?" Wajah Cizen langsung memerah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku hanya bisa menulis, tapi tidak bisa melakukannya." Waner berkedip, "Cizen, kamu cantik sekali. Apa kamu tidak punya pacar?" Cizen menggelengkan kepalanya. "Tidak." Waner bingung. "Lalu kenapa kamu tidak menemukannya? Kamu sangat cantik. Kamu bisa memilih pria manapun di dunia." Cizen tersenyum tipis. "Saya punya 3 saudara perempuan. Kami sepakat bahwa jika kami menikah, kami akan menikah dengan orang yang sama." Waner tertegun, lalu tertawa, tidak menganggapnya serius, hanya mengira Ci sedang bercanda dengannya. Seolah memikirkan sesuatu, dia segera bertanya, "Kapan kamu akan selesai menulis buku ini?" Cizen berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Masih ada 1 jilid terakhir. Setelah menulis jilid terakhir, saya akan pergi." Waner sedikit mengernyit. "Pergi?" Cizen tersenyum dan berkata, "Iya." Waner sedikit penasaran. "Mau pergi kemana?" Cizen tersenyum lembut. "Aku akan menekan hal yang sangat kuat. Begitu aku pergi, aku khawatir aku tidak akan pernah kembali." Represi. Waner penuh keraguan dan hendak bertanya. Pada saat itu, seseorang di kejauhan tiba-tiba berteriak, "Kampanye anti pornografi hadir lagi." Setelah mendengar kata-kata tersebut, semua pedagang di jembatan layang langsung memandang Cizen tak jauh dari situ dengan ekspresi tidak ramah. Di seluruh Tianqiao, wanita ini adalah satu-satunya yang terlibat dalam pornografi. Waner berkata cepat, "Cizen, lari!" Cizen melirik orang berseragam di kejauhan, lalu segera menyimpan buku itu. "Oh, lari, lari." Setelah mengatakan itu, dia mengambil beberapa buku dan melarikan diri. Waner kembali ke kiosnya. Dia menjual perhiasan kecil-kecilan dan bisnisnya tidak terlalu bagus, jadi dia punya banyak waktu luang. Dia mengeluarkan buku yang ditulis oleh Cizen dan melihatnya. Dia tersipu dan merasa sangat malu.
Tetapi dia tidak bisa menahan untuk terus membaca. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Kakinya terjepit erat. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari samping. "Hei bos, apakah melonmu ini masih matang?" Warner berbalik dan melihat seorang wanita dan seorang pria berdiri di depan sebuah kios semangka tidak jauh dari situ. Pria itu mengenakan jubah putih, wanita itu mengenakan rok polos. Jika menurut Anda pembaruannya lambat, baca saja lebih banyak buku. Anda juga dapat mencari beberapa buku lengkap atau novel fantasi lainnya. Untuk tiket bulanan, saya tidak akan meminta tiket bulanan mulai sekarang. Karena saya minta pemungutan suara bulanan, seluruh keluarga harus dimarahi. Semua orang boleh melakukan apapun yang mereka mau. Situasi epidemi di Guiyang menjadi sangat serius akhir-akhir ini, dan perkembangan terkini sangat tidak stabil. Lagi pula, saya tidak sendiri. Saya punya keluarga, dan saya tidak hanya melakukan coding setiap hari, tapi saya juga harus melakukan hal lain. Jadi saya minta maaf atas keterlambatan update. Bab 380. Ayo, terus telepon orang, apakah melonnya akan tetap matang? Setelah mendengar perkataan wanita dengan rok polos, semua orang di ruangan itu mengalihkan perhatiannya ke wanita dengan rok polos. Ketika mereka melihat wanita dengan rok polos, semua orang di jembatan layang tercengang. Wanita yang sangat cantik, wanita itu mengenakan rok polos, bersih dan anggun. Rambutnya disampirkan ke belakang bahunya seperti air terjun, dan jari-jarinya yang ramping seputih batu giok mengetuk semangka dengan lembut, dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang yang berada di atas catwalk pun tak terlalu kaget dengan kostum perempuan dan laki-laki, karena di era ini role player sudah bisa dilihat di mana-mana. Di hadapan wanita tersebut, ketika pemilik warung semangka melihat wanita di hadapannya, dia begitu terpana hingga tidak bisa berkata-kata. Wanita itu tiba-tiba mengambil semangka. Dia mengetuk semangka itu dengan lembut, lalu menempelkannya ke telinganya dan mendengarkan dengan lembut. Akhirnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini dia. Laki-laki berkemeja putih itu tersenyum, lalu mengeluarkan koin Cina dan meletakkannya di depan pemilik warung semangka. Tidak perlu mencarinya. Setelah mengatakan itu, dia menarik wanita dengan rok polos dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Pemilik kios semangka segera menyimpan uangnya, namun matanya masih tertuju pada wanita dengan rok polos di kejauhan, dan menghela nafas, secantik dewa. Di jalan layang, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah wanita dengan rok polos. Di antara kerumunan, kedua wanita dengan rok polos tidak terlihat seperti manusia. Mereka tampak seperti pasangan dari surga, yang membuat orang merasa malu. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba menghembuskan nafas lembut, dan semangka di tangan kanannya segera terbelah menjadi beberapa bagian. Semangka itu berwarna merah cerah dan sangat kemerahan. Wanita dengan rok polos mengambil sepotong semangka dan menyerahkannya kepada pria berkemeja putih. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, cobalah." Pria berkemeja putih itu tersenyum, lalu menggigitnya. Rasanya manis dan enak. Wanita dengan rok polos itu tersenyum. Tiba-tiba dia menarik lengan bajunya, menyeka jus semangka dari mulut pria berkemeja putih, dan kemudian menggigit semangka lagi. Saat semangka masuk ke mulutnya, wanita dengan rok polos itu sedikit mengangkat bibirnya, yang ini enak banget.
Pria berkemeja putih itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan, berbicara dan tertawa. Pada saat ini, keduanya mengerutkan kening pada saat yang sama, dan kemudian melihat ke atas ke langit yang dalam. Aku tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi mata pria berkemeja putih itu dingin. Wanita dengan rok polos tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku, saya akan datang segera setelah saya pergi." Pria berkemeja putih berkata, bersama wanita dengan rok polos itu mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, keduanya menghilang. Di langit berbintang, Jing Chen dan yang lainnya hendak bergegas menuju bintang biru. Tetapi pada saat ini, seorang pria berkemeja putih dan seorang wanita dengan rok polos muncul di depan mereka. Jing Chen dan yang lainnya tercengang saat melihat wanita dengan rok polos itu. Kaisar perang di sampingnya mengerutkan kening, karena pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Begitu pula beberapa orang kuat lainnya. Pada saat ini, Guru Zan tiba-tiba mengirimkan pesan misterius, "Saudara Jing Chen, jangan gegabah." Dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Karena pria dan wanita di depan mereka muncul di sini, itu berarti pihak lain menemukan mereka, tetapi pihak lain tidak melarikan diri. Maksudnya itu apa? Artinya orang sama sekali tidak takut menunggu orang lain. Tuan Zan juga merasa sedikit tidak nyaman saat ini, dan kegelisahan itu semakin kuat. Jing Chen mengerutkan kening, mungkinkah ada penyergapan? Setelah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat sekeliling. Namun, tidak ada aura orang kuat di sekitarnya. Jing Chen memandang wanita dengan rok polos. "Apakah kamu itu Bibi Ye Guan?" Wanita dengan rok polos itu menggigit semangka, lalu berkata dengan tenang, "Ada saran?" "Suasana hatiku sedang bagus hari ini, nasihat." Jing Chen tertawa, "Apakah kamu tahu siapa kami?" Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Siapa kamu?" Jing Chen memandang pria berkemeja putih dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria berkemeja putih tersenyum tipis, "Saya ayah Ye Guan." "Ayah?" Jing Chen mengerutkan kening, tapi segera dia tersenyum dan berkata, "Bagus, aku baru saja menangkap semuanya sekaligus." Tak jauh dari situ, wanita dengan rok polos itu menggigit semangka lagi. Dia melirik ke arah Jing Chen dan yang lainnya. "Aku sangat takut." Jing Chen tiba-tiba menjadi marah. "Bagaimana sikapmu? Apakah kamu meremehkan peradaban abadiku?" Pada saat ini, Kaisar Perang tiba-tiba muncul di samping Jing Chen, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ada yang tidak beres. Ada yang salah." Jing Chen tertegun, dan kemudian melihat kedua wanita dengan rok polos di kejauhan. Pada saat ini, keduanya sedang menatapnya, dengan tenang makan melon. "Jangan panik sama sekali, tidak biasa, Anda tahu. Mereka memiliki selusin kaisar takdir, kaisar ratusan tahun, ratusan kaisar biasa, total ribuan pembangkit tenaga listrik teratas. Dan orang di depanku tidak takut, ini sangat tidak normal." Wajah Jing Chen berubah sedikit jelek. "Apakah dia akan mundur sekarang? Apakah kamu bercanda? Yang kuat telah keluar dan melakukan perjalanan melintasi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya ke Bima Sakti, dan kemudian kembali setelah bertemu satu sama lain. Bukankah ini membuat orang tertawa terbahak-bahak? Anda harus melalui 2 gerakan sebelum kembali." Setelah memikirkan hal ini,
Jing Chen Xuanqi mengirim pesan kepada semua orang. Ambil 2 gerakan dulu. Jika kedua orang ini terlalu kuat, kita akan kembali. Dengan cara ini, kita tidak akan kehilangan muka. Mendengar ini, semua orang kuat mengangguk, menunjukkan bahwa mereka menerimanya. Memang setelah menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sini, jika berangkat hanya dalam 2 langkah, belum lagi ejekan orang luar, bahkan mereka sendiri akan memandang rendah Anda. Lagi pula, jumlahnya banyak. Setelah mendapat persetujuan semua orang, Jing Chen memandang wanita dengan rok polos dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda pandai bertarung. Apakah Anda keberatan jika kami menindas beberapa orang?" Wanita dengan rok polos memandang ke arah Jing Chen. "Saya tidak keberatan." Jing Chen tersenyum manis dan berkata, "Gila, bunuh." Begitu suara itu turun, sekelompok pria kuat di belakangnya bergegas menuju wanita dengan rok polos, dan orang yang bergegas di depan adalah Kaisar Perang. Kaisar Perang memandang wanita dengan rok polos di depannya dengan mata serius. Tentu saja, dia tidak berani merasa jijik sedikit pun, karena saat dia melihat wanita dengan rok polos, dia merasakan bahayanya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, itu berbahaya. Oleh karena itu, Kaisar Perang mencoba yang terbaik, dan semangat juangnya yang kuat langsung memenuhi seluruh bidang bintang. Pusat kekuatan peradaban abadi lainnya juga mencoba yang terbaik dan tidak berani meremehkannya. Master Zhan bahkan mengorbankan beberapa benda sucinya, berusaha membunuhnya dengan satu serangan. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba mengambil kulit semangka di tangannya dan menebasnya ke kejauhan. Tertawa, potongan kulit semangka langsung terbang keluar, dan dalam sekejap, kepala ribuan orang kuat membubung ke langit, dan darah mengalir deras ke langit. Semuanya seketika, tentu saja, hanya ada satu orang yang tersisa, tidak lain adalah Jing Chen. Pada saat ini, Jing Chen menyaksikan ribuan kepala berdarah berjatuhan perlahan, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar 5 guntur, dan pikirannya menjadi kosong. Pembunuhan instan, bahkan Kaisar Perang pun terbunuh seketika. Jing Chen segera mulai gemetar, ketakutannya mencapai titik ekstrim. Tidak jauh dari situ, wanita dengan rok polos mengeluarkan sepotong semangka lagi. Dia menggigitnya, lalu melihat ke arah Jing Chen. "Kamu bisa terus menelepon orang." Terus telepon orang. Jing Chen memandang wanita berpakaian polos sedang makan melon di kejauhan. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu. Saat ini, dia benar-benar gila. Wanita di depanku membunuh ribuan orang dengan satu pedang, dan di antara mereka ada lebih dari selusin kaisar takdir. Dan selain itu, ada ratusan kaisar. Di antara mereka, termasuk Kaisar Perang. Ini adalah salah satu dari 4 kaisar besar era peradaban abadi. Apakah benar-benar dibunuh? Pedang ini secara langsung menumbangkan keyakinannya. Seolah memikirkan sesuatu, Jing Chen tiba-tiba meraung, "Ciro." Pada saat ini, dia akhirnya memahami tujuan sebenarnya dari Ciro. Ini adalah konspirasi. Ini adalah konspirasi Ciro. Jatuh ke dalam perangkap wanita ini, tapi yang tidak dia mengerti adalah bukankah alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan adalah musuh bebuyutan? Apa yang wanita ini rencanakan untuk lakukan dengan dirinya sendiri? Saya tidak mengerti. Di kejauhan,
seorang wanita dengan rok polos tiba-tiba berkata, "Apakah kamu akan berteriak?" Jing Chen sadar dan berkata dengan suara gemetar, "Tunggu saja. Aku akan kembali dan segera menelepon seseorang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menembus tepat di antara alisnya, dan Jing Chen membeku di tempatnya. Tak jauh dari situ, seorang wanita dengan rok polos menggelengkan kepalanya, "Buang-buang waktuku." Setelah mengatakan itu, dia menarik pria berkemeja putih di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Saat ini, pria berkemeja putih tiba-tiba berkata, "Tunggu." Wanita dengan rok polos memandang pria berkemeja putih, dan pria berkemeja putih tersenyum tipis, menjengkelkan jika ada orang yang menggangguku sepanjang waktu. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius menyelimuti bintang biru di bawah. Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Pasang segel terlarang." Setelah mengatakan itu, dia membawa wanita dengan rok polos dan menghilang. Di langit berbintang, Jing Chen menatap kosong ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Tubuhnya perlahan menghilang. Dia ingin memberitahu Kaisar Abadi, tetapi pada saat ini, dia tidak berdaya. Terlalu jauh, mata Jing Chen perlahan tertutup. Saat ini, dia teringat apa yang Ye Guan pernah katakan. "Saat kamu mengalahkanku, kenapa kamu tidak menyelidiki latar belakangku dulu?" Pada saat itu, para dewa alam semesta dan peradaban abadi mereka sangat meremehkan dan menganggapnya konyol. Kalau dipikir-pikir, ternyata badut itu sebenarnya aku. Jing Chen menghela nafas dengan suara rendah. Matanya penuh keengganan. Dia telah disegel oleh Master Dao Debi selama puluhan juta tahun. Sekarang dia akhirnya membuka segelnya dan muncul kembali di dunia. Setelah menunggu puluhan juta tahun, yang menunggu adalah kematian. Tidak mau menyerah, desahan lain terdengar, dan kemudian Jing Chen benar-benar menghilang. Di langit berbintang, ribuan kepala berdarah perlahan jatuh. Medan perang Tuhan, dalam formasi tersebut, Ye Guan, yang mengalami koma, melahap kekuatan dewa sejati dengan gila-gilaan. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat, jauh melampaui alam abadi Tao. Tubuh fisiknya benar-benar muncul pada saat ini. Kekuatan Tuhan yang sejati, kuasa Tuhan yang sejati ini memperkuat tubuh fisiknya. Di sisi lain, Ciro telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, serangan balik dari kekuatan dewa sejati masih ada. Bahkan jika dia lebih kuat darinya, dia tidak dapat menahan kekuatan dewa sejati yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Kekuatan dewa sejati terus menggigit tubuh dan jiwanya, dan rasa sakit membuatnya meringkuk dan gemetar tak terkendali. Ekstasi merusak tulang, rasa sakit seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu saja, keduanya, yang satu dilahap dan yang lainnya dilahap. Terima kasih, penghargaan pemimpin aliansi Tianjiu Xiaobai. Terima kasih bos atas dukungan pemimpin aliansi Anda. Terima kasih kepada teman buku Tuan Domain Galaksi 8238 pria dewasa Mumu 60.174.867 Baoyun Xiangzu dan pembaca lainnya atas penghargaan dan dukungan mereka. Bersambung.